Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kita awali dari timnas Indonesia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam secara serius mempersiapkan laga ini. Vietnam pun rupanya gentar juga melihat skuad timnas Indonesia. Meskipun Vietnam merasa beruntung sebab di kualifikasi Piala Dunia kali ini sudah mungkin bisa memakai pemain naturalisasi. Vietnam pun melihat ada beberapa preman di skuad timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Para traktor milik Indonesia ini rupanya diamati benar-benar oleh Vietnam. Untuk itu, Vietnam sudah menugaskan satu pemain untuk bisa menetralisir para traktor Indonesia. Dia adalah Doan Van Hau. Si Pangeran, itulah julukan Van Hau di Vietnam. Dipersiapkan bukan cuma untuk main kasar, tapi juga untuk memprovokasi dengan trik-trik khusus agar Indonesia terpancing emosinya. Wah, ini sih bakalan seru nih kalau Van Hau duel sama Sandy. Malahan Sandy pernah loh war sama Van Hau. Nomor 5. Yes. Satu striker asing pun disiapkan oleh Philippe Troussier, yakni Rafaelson, yang kabarnya akan rampung naturalisasinya. Ini adalah nyawa terakhir Troussier. Kalau kalah lawan Indonesia, maka otomatis langsung out dari timnas Vietnam. Buat yang belum tahu kapan sih Indonesia lawan Vietnam, itu nanti ya tanggal 21 Maret 2024, jamnya 8:30 malam di Stadion GBK Jakarta. Gimana menurut kalian? Mampukah kali ini Indonesia menang lagi atas Vietnam? Lalu bagaimana persiapan Sintayong? Sintayong sendiri udah resmi terbang ke Eropa dari Korea Selatan. Dua target utama Sintayong adalah dua striker jangkung, yakni Sydney Van Hooijdonk dan Ole Romeni. STY coba merayu dua striker ini. Van Hooijdonk dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia dan Ole dipersiapkan untuk Piala Asia U23. Meskipun kami lihat ini sangatlah sulit sebab butuh waktu untuk proses naturalisasinya. STY berharap Tom Hae dan Ragnar sudah bisa rampung ya prosesnya sebelum tanggal 21 Maret sebab cuma itu harapan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia. Sebagai catatan, jika Indonesia mampu kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ini, maka peringkat timnas Indonesia di FIFA langsung naik ke posisi 137 dunia. Kemarin PT LIB dan beberapa pengamat itu membantah soal stamina pemain Liga 1 itu yang katanya cuma 35 sampai 45 menit aja. Katanya sih itu nggak segitu. Sekarang udah naik progresnya nyampe 70 menit. Padahal ya kita tahu lah faktanya emang kayak gitu. Nah mungkin kalian bingung kenapa sih para pemain Indonesia yang udah main di Eropa itu kalau main di Indonesia kok jadi turun performanya. Contoh Witan, Egy, dan Jordi yang main di Liga Malaysia pun turun performanya. Ternyata ini permasalahannya. Simak video ini. Waktu di Uruguay, Belgia, kemudian habis itu Australia. Ketika balik lagi di Liga Indonesia merasa penurunan nggak dari segi pasti diri sendiri? pastilah ambil dari kecilnya aja ya Bang, dari makanan udah pasti, suplemen segala macam ya. Kita kan di sini suplemen kalau misalkan klub gak nyediain Pribadi otomatis ya? kita harus pribadi. Kalau di luar tuh disediain Coach. Iya, Protein shake, terus kayak pre-workoutnya udah ada. Kalau misalkan di luar, kita sebelum latihan nih Bang, sebelum latihan kita datang ke lapangan tuh 1 jam minimal sebelum latihan. Nah 1 jam sebelum latihan itu kan pasti otomatis kita activationnya tuh pasti di gym. Entah kita itu stretching, entah itu kita latihan core, beban segala macam itu udah pasti. Nah setelah itu masuk ke latihannya, jadi kita udah siap langsung di latihan. Kalau misalkan di kita kan enggak. Kalau misalkan di kita latihan gym tuh udah masuk di programnya tim. Iya. Jadi enggak ada kesadaran sendiri gitu. Kalau misalkan enggak ada latihan gym di tim, ya udah kita enggak nge-gym. Padahal kan itu kita perlu banget tuh itu nge-gym. Gimana? Udah jelas dong perbedaannya. Makanya wajar kalau pemain kita itu saat melawan tim Eropa atau Asia ini pasti keteteran. Ya beda pola latihan cuy.
Jadi selama di Indonesia itu masih ada yang namanya kata-kata santuy bin santai, ya sulit bersaing di Eropa dan dunia. Ya gitulah Wakanda. Kita ke berita klub. Usai dibantai Arema 3-2, para Jackmania melepaskan atau meluapkan kekecewaannya pada para pemain Persija. Udah jauh-jauh ke Bali, dikasih lapangan kelas dunia, mainnya masih gitu-gitu aja. Para Jackmania mengatakan, ya kalau nggak bisa finish di 4 besar, minimal jangan terdegradasi lah. Ya masa kalah lagi, kalah lagi. Ya inilah resiko main di tim besar seperti Persija ya. Para pemain itu dilarang berbuat kesalahan. Salah sedikit aja, abis deh lu dibully pendukung lu. Sebab para pendukung lu itu udah terlanjur berharap lebih dengan embel-embel tim besar, tim ternama. Ya masa main kayak gitu? Sabar, sepak bola emang kayak gitu. Jangankan Persija, tim-tim besar seperti Chelsea, MU, Barca, dan tim-tim lain yang pernah mencicipi juara Liga Champions aja bisa merosot kok. Ya sebab itulah sepak bola, bukan cuma tim kesayangan kalian yang menurun, tapi tim lawan kalian pun makin berkembang. Jadi ya kalau tim kalian ingin menang terus, tim itu harus benar-benar sempurna, baik dari segi permainan, segi pemain, mentalitas, fisik, dan lain-lain. Tapi ya inilah tipikal orang Indonesia, udah kebiasaan dari zaman baheula. Dari zaman baheula tuh mungkin orang-orang Indonesia tuh ngelihatnya ya, kalau Persija, Persebaya, Persib itu pasti menakutkan kalau tiap main. Sebab ya kita tahu lah, 3 tim ini kalau main pasti lawannya ketar-ketir. Tapi kita juga jangan lupa, ini tuh sepak bola modern cuy. Nggak bisa mengandalkan cuma nama besar dan ketenaran. Kita ambil contoh Sriwijaya FC aja yang pernah superior di era ISL pun ambruk tuh. Sebab di Indoma bukan cuma soal kekuatan pemain, tapi kekuatan duit pun berbicara. Satu lagi ding, bukan cuma duit aja, tapi juga orang dalam. Dari Madura United, Rizky Afrizal dinobatkan sebagai pemain termuda BRI Liga 1 2023-2024 yang mampu mencetak gol di Liga 1 musim ini. Di usia 17 tahun 10 bulan 13 hari dan mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Nah kita akan lihat ada siapa aja sih para pemain termuda yang pernah mencetak gol sejak era Liga 1. Catat ya, Liga 1. Di musim 2022-2023 ada Frankie Misa di Persijaya yang bisa mencetak gol ke gawang Persis Solo. Di musim 2021-2022 ada Marcelino Ferdinand di Persebaya yang mencetak gol ke gawang Arema. Di musim 2020 nggak ada. Di musim 2019 ada Alfreanto Nico di Persija Jakarta yang mencetak gol ke gawang Persela. Di musim 2018 ada Gunansar Mandowen dari Persipura yang mencetak gol ke gawang PS Tira. Dan di musim 2017 ada Billy Pajikerap di Persib yang mencetak gol ke gawang Gresik United. Nah itu tadi ya daftar pemain termuda yang mencetak gol di Liga 1 sejak 2017 dengan catatan Marcelino Ferdinand masih menduduki peringkat pertama dari segi usia. Sebab Lino mencetak gol itu kala itu di usianya 17 tahun 1 bulan 27 hari. Lalu di bawahnya ada Gunansar Mandowen dengan 17 tahun 4 bulan dan 24 hari. Di bawahnya lagi ada Billy Kerap dari Persib 17 tahun 6 bulan 12 hari. Setelah itu ada Rizky Afrizal di Madura United 17 tahun 10 bulan 13 hari. Menyusul Frankie Misa 18 tahun 5 bulan 11 hari dan Alfreanto Nico 18 tahun 11 bulan dan 27 hari. Ingat, jangan ada yang berkomentar, "Arkan kakak bang." Kakak itu pemain termuda di Liga 1 musim ini, tapi dia belum mencetak gol. Kan yang kita bahas yang cetak gol. Paham? Dari Barito Putra dipastikan melepas pemainnya ke Timnas U23. Menurut Rahmat Darmawan, jika ada pelatih yang menolak lepas pemain ke Timnas, berarti dia belum pernah menjadi pelatih Timnas. Sebab jika seorang pelatih pernah melatih Timnas, pasti akan tahu seperti apa sulitnya mencari pemain untuk Timnas.
Rahmat Darmawan mengatakan para pelatih itu biasanya terkesan egois, cuma mementingkan nasibnya sendiri tapi tak memikirkan nasib pemain. Sebab tujuan akhir seorang pemain sepak bola itu adalah membela timnas. Saya pikir pelatih yang tak mau melepas pemain ke timnas, dia belum pernah melatih timnas. Sebab kalau dia pernah melatih timnas, dia pasti akan tahu betapa sulitnya cari pemain untuk timnas. Memang pelatih itu kadang egois, ada tekanan dari manajemen dan akhirnya mengabaikan karir pemain. Karena pada dasarnya tujuan akhir pemain sepak bola itu adalah membela timnas, ujar Rahmat Darmawan. Iya juga sih, Thomas Doll di Persija emang oke sebagai pelatih klub, tapi kan belum pernah ngelatih timnas manapun. Risto Vidakovic di PSS Sleman belum pernah melatih timnas manapun. Tapi Peter Huistra di Borneo pernah loh melatih timnas Indonesia, tapi nggak sampai latihan juga sih. Tapi dia pernah melatih timnas U17 Belanda. Nah loh. Di Barito Putra sendiri ada beberapa nama yang kabarnya dibidik Sintayong untuk Piala Asia U23, yakni Yuswanto Aditya, Bagas Bagus, Aditya Dava, dan Rahmat Berry. Tapi Rahmat Darmawan mempersilahkan ambil 3 saja kalau emang dibutuhkan. Tapi jangan mengambil lebih dari 3, sebab kalau mengambil lebih dari 3 itu artinya PSSI melanggar aturan. Oke, ini banyak yang nanya nih, Bang, itu golnya Will Jampluin ke gawang Bayangkara FC sah nggak? Lah, nggak sahnya di mana? Apa karena Lili Pali ambil tendangan pojok itu nggak nunggu peluit? Atau karena Will Jampluin itu posisinya di belakang pemain lawan? Atau apa nih? Ini menurut kami 100% sah golnya, karena tendangan pojok itu bebas, mau tunggu peluit atau enggak bisa dilakukan. Terus posisi pemain pun bebas, mau di belakang pemain bertahan pun itu tidak akan disebut offside. Yang offside itu kalau yang umpan diumpan lagi, itu baru offside. Jadi untuk proses gol ini yang salah tetap adalah pemain bertahan Bayangkara. Paham ya? Jadi jangan kayak wasit kita, masa aturan dasar sepak bola aja nggak paham. Dari Persis Solo, pemain Argentina milik Persis Solo, Alexis Mesidoro, bikin baper netizen Indonesia dengan mengatakan atau mengomentari postingan Persis Solo dengan kata-kata naturalisasi Indonesia, ayo. Banyak yang mengira Mesidoro ingin dinaturalisasi. Benarkah? Ya kami pun nggak tahu kalau soal itu. Tapi kalaupun benar dia ingin dinaturalisasi, ya ini sangat sulit. Sebab syarat-syaratnya belum bisa terpenuhi. Mesidoro kan baru 2 tahun nih di Indonesia, sementara syarat untuk jadi WNI itu minimal 5 tahun tanpa putus main di Liga Indonesia atau 10 tahun main di Indonesia dan luar Indonesia. Terus Mesidoro pun nggak punya darah keturunan Indonesia, makanya agak sulit lah. Wong Renan Silva yang udah ngebet pengen dinaturalisasi, udah ngejedok di Indonesia hampir 5 tahun aja susah kok. Tunggu 3 tahun lagi ya Bang Messi kalau mau dinaturalisasi. Dari Persib Bandung, ini aneh loh buat kami. Percaya atau enggak ya, Persib di 5 laga terakhir nggak raih kemenangan itu berkaitan dengan satu pemain loh. Ada yang sadar nggak sih? Tiap Persib menarik Dado keluar, pasti Persib gagal menang loh. Ya terlepas dari kalah dari Persik Kediri karena Dado emang nggak main sama sekali. Ini kenapa ya? Apa sebegitu krusialnya Dado? Contoh lawan Barito kemarin, padahal tinggal nunggu sekitar 7 menitan aja kok. Masa nggak bisa nahan sih? Giliran Dado ditarik, kebobolan. Jawabannya simple. Kenapa Dado ini begitu krusial di Persib? Selain Dado, nggak ada lagi pemain yang mau berkorban cuy. Dado rela naik turun, Dado rela masang badan, Dado rela adu kaki. Lari sih nggak seberapa Dado ini, tapi dia ini pinter buat nyari posisi. Maka di sini visi bermain dan pengalaman lah yang berbicara. Dado itu tahu bagaimana alur bola, makanya nggak heran Hodak ini mati-matian ingin Dado stay musim depan. Dan Hodak pun mati-matian nyari pemain setipikal Dado. Nggak perlu skill tinggi tapi mau berkorban. Makanya ya para bobotoh yang benar-benar tahu Persib, benar-benar cinta Persib alias bukan bobotoh karbitan, pasti pengen banget nih
kalau yang namanya Kim Kurniawan ini balik lagi ke Persib. Sebab ya cuma Kim yang bisa setipikal dengan Dado. Ada Haryono udah tua, jadi agak sulit ke Persib. Tapi ya kita lihat nanti apakah manajemen Persib ini mau penuhi janjinya membiarkan Kim dan Haryono pensiun di Persib atau tidak.